Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Fitriani Surya SPD. Saya guru di SMP Negeri 5 Kempas, Indragiri Hilir, Riau. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya, di mana kegiatan pembelajaran saya lakukan adalah dengan menggunakan mode pembelajaran problem-based learning pada materi bentuk aljabar di kelas 7 SMP. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba Safarudin dipimpin dulu teman-teman untuk berdoa ya, Nak ya. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Safarudin. Baiklah anak-anak ibu, ada yang tidak hadir ke hari ini? Hadir semua? Hadir semua kayaknya, Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya Nak ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba nih kamu perhatikan dulu video yang akan Ibu putar ya. Jadi silakan disimak. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi perkalian bentuk aljabar. Tahukah kamu, zaman dahulu sangat sedikit penduduk memiliki surat tanah karena harga tanah belum mahal seperti saat ini, sehingga ukuran tanah menjadi tidak dikegunaan dari perkalian bentuk aljabar di permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kamu dapat menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar dan juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Untuk mempelajari perkalian bentuk aljabar, maka ada materi prasyarat yang harus kamu penuhi terlebih dahulu, yaitu perkalian bilangan bulat, perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang pertama, jika perkalian antara dua bilangan bulat positif, maka akan menghasilkan bilangan positif juga. Contohnya, positif 4 dikali positif 4 hasilnya adalah positif 16. Kemudian perkalian antara dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya, negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya juga positif 16. Berikutnya, untuk perkalian antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Contohnya, 2 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 16. Negatif 5 dikali 3 hasilnya adalah negatif 15. Selanjutnya, materi yang harus kamu pahami yaitu mengenai sifat operasi perkalian bilangan bulat, di mana saat mempelajari perkalian bilangan bulat kita menemukan bahwasanya pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, itulah hal-hal yang perlu kamu kuasai sebelum mempelajari materi operasi perkalian aljabar. Sebelum masuk ke inti pelajaran, mari kita coba amati masalah berikut. Pak Surya memiliki usaha peternakan kuda dan sapi. Peternakan kuda dibangun di atas lahan berbentuk persegi panjang, sedangkan peternakan sapi dibangun di atas lahan yang berbentuk persegi. Ukuran panjang sisi dari lahan peternakan kuda adalah 10 meter lebihnya dari panjang lahan peternakan sapi. Sementara ukuran lebar peternakan kuda sama dengan panjang sisi lahan peternakan sapi. Panjang sisi lahan peternakan sapi adalah Y meter. Nyatakan luas lahan peternakan kuda Pak Surya dalam bentuk aljabar. Nah, menurut Anda semua bagaimana cara menyatakan luas lahan peternakan kuda Pak Surya dalam bentuk aljabar?
Ayo, diskusikan bersama teman-temanmu dan ikuti langkah-langkah pada LKPD untuk mencari bentuk aljabar dari luas lahan peternakan kudanya, Pak. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Jadi hari ini kamu semua akan belajar di dalam kelompok dengan panduan dari lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan sebentar lagi. Jadi silahkan kamu kerjakan di dalam kelompok, bentuklah kelompoknya sekarang. Nah, ini dia LKPD-nya. Nah, jika nanti terdapat kendala di dalam diskusi kelompok, silahkan anak Ibu tanyakan kepada Ibu. Dan waktu pengerjaan kelompok Ibu kasih dalam waktu sekian menit. Silahkan dikerjakan. Ayo, bagaimana kelompok Weni? Aman ya? Ada yang mau ditanyakan, Weni? Tidak ada ya, Weni ya. Kelompok Weni aman ya? Oke, silakan dilanjutkan diskusinya, Nak. Oke, jangan lupa disiapkan hasil presentasinya karena setelah ini nanti kamu juga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu, tentunya tidak semuanya ya. Kita hanya menunjuk perwakilan saja untuk menghemat waktu. Baik, waktunya sudah habis. Kira-kira kelompok mana yang mau mencoba untuk mempresentasikannya? Kelompok kami, Bu. Ya, silakan Melda. Bentar ya, Bu. Ya. Nah, yang lain silakan disimak ya, Nak ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti juga silakan bertanya. Silakan Melda. Nah, di sini kami sudah diskusi, Bu, mengikuti langkah-langkah yang dibuat di LKPD. Nah, langkah pertama masalahnya lahan peternakan kuda berbentuk persegi panjang. Lahan peternakan sapi berbentuk persegi. Panjang sisi dari lahan peternakan kuda 10 meter lebih panjang dari panjang sisi lahan peternakan sapi. Sedangkan lebar dari lahan peternakan kuda sama dengan panjang lahan peternakan sapi. Panjang sisi lahan peternakan sapi ada misalkan Y. Luas lahan peternakan kuda dalam bentuk, yang ditanya luas lahan peternakan kuda dalam bentuk aljabar. Jadi model matematikanya dari permasalahan tersebut, panjang sama dengan Y tambah 10, sedangkan lebar sama dengan Y. Y tadi panjang sisi lahan peternakan. Nah, rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, di mana panjangnya tadi Y tambah 10 dan lebarnya Y. Jadi Y tambah 10 dikali Y. Y ditambah 10 dikali Y diperoleh dengan mengalikan Y dikali Y dan 10 dikali Y. Temukanlah Y kuadrat tambah 10Y. Jadi luas peternakan kuda adalah Y kuadrat tambah 10Y. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, yang pertama, sederhanakan perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini yang A, bagian A, 7M dikali minus 3Y dikali minus 2A sama dengan 7 dikali minus 3 kali minus 2 kali M kali Y dikali A. Sama dengan 7 kali 3 minus 3, 21, minus 21, minus 21 dikali minus 2, hasilnya 42. Mana variabelnya A, Y, dan M. Berurut ya, Bu, sesuai. Oh, bukan ya, Bu, A, Y, M. Ya, variabelnya A, Y, dan M. Yang B, ya. 2X kali 4X kuadrat dikurang 3Y. Nah, ini pertama dikalikan 2X dikali 4X kuadrat, hasilnya 8X pangkat 3. Kemudian 2X dikali minus 3Y, hasilnya minus 6XY. Yang nomor 2, langsung diketahui ya, Bu, nggak usah baca soalnya. Iya, lanjut, Nak. Diketahui jumlah tingkat gedung adalah 20 tingkat. Tinggi lantainya adalah 2X tambah 3 meter. Yang ditanya tinggi gedungnya. Jadi tinggi gedungnya sama dengan jumlah tingkat gedung dikali tinggi tiap lantai. Jadi hasil perkaliannya 20 dikali 20X ditambah 3. 20 dikali 2X hasilnya 40X. 20 dikali 3 hasilnya 6. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 40X ditambah 60. Demikian, Bu. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Melda. Yang lain silakan tepuk tangan dulu untuk Melda yang sudah presentasi sebagai perwakilan dari kelompoknya. Baik, adakah yang mau menanggapi teman-teman? Atau ada yang mau memberi pertanyaan untuk kelompok yang sudah tampil? Kami sama Bu, sama Bu Mel, Sama ya. Bu. Oke, baiklah. Berarti udah pada sama nih ya. Kalau udah pada sama berarti udah pada benar nih ya. Karena yang disampaikan oleh Bu Melda tadi itu udah benar semua ya. Oke, baiklah. Jadi hasil diskusi yang kamu tampilkan tadi itu sudah pada bagus semua. Maka untuk itu ada yang perlu anak-anak Ibu ingat ya, bahwasanya variabel yang kamu kalikan tadi, ingat ya, variabel yang kamu kalikan tadi itu bukanlah sebuah huruf, bukanlah perkalian sebuah huruf ya. Jadi jangan nanti sangka oh A kali B kali C bisa ya bilangan huruf A dikali dengan B jadinya AB kayak gitu ya. Jadi A, B, C atau variabel yang kamu temui di situ adalah perwakilan atau permisalan ya. Permisalan dari sebuah bilangan yang nilainya belum pasti. Nah, itu ya. Jadi jangan ingat. Ya, jadi baiklah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini anak-anak Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan Elva. Perkalian aljabar jika variabel dikalikan maka akan menjadi pangkat. Misalnya Y kali Y itu menjadi Y kuadrat. Jika konstanta ataupun koefisien dikalikan saja seperti perkalian bilangan biasanya, jika variabel tidak sejenis, contoh X dikali Y dikali Z, maka akan menjadi X, Y, Z. Gitu, Bu. Oke, baik. Ada kesimpulan yang lain, Nak? Ada yang lain kesimpulannya? Baik, tidak ada. Coba Melia sepertinya mau menjawab ini. Adakah yang kamu temukan kesimpulan yang lain, Melia? Ada, Bu. Iya, apa itu, Nak? Sifat perkalian bentuk aljabar, Bu, yaitu distributif. Iya. Distributif. Ada sifat yang lain, Bu? Ada sifat yang lain, Nak? Komutatif dan asosiatif. Nah, itu dia tadi ya. Jadi, kesimpulan kita hari ini, nanti Ibu rangkum ya, dari Elva tadi mengatakan bagaimana cara mengalihkan variabel pada aljabar. Bagaimana nanti kalau variabel yang tidak sejenis. Nah, ingat lagi kalau X dikali Y dikali Z ya, di situ tanda kalinya jadi hilang. Namun ya, di situ bukan artinya tidak ada apa-apa di sana Nak ya. Jadi X, Y, Z itu ada penghubungnya di sana. Cuman dalam penulisan tidak dituliskan kembali. Dan kemudian dari tabel penyelidikan sebelum kamu menemukan menyelesaikan ya masalah satu, kamu juga menemukan sifat-sifat apa saja yang berlaku juga pada perkalian aljabar, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Baiklah anak-anak Ibu, sudah bagus semua ya, alhamdulillah. Jadi untuk ya, ada yang mau bertanya kira-kira? Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, nah untuk pematapan konsep hari ini, coba kamu kerjakan soal evaluasi berikut ya. Jadi ada soal, 2 soal Ibu berikan, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerja. Iya, kalau sudah siap silakan dikumpulkan, nanti akan Ibu koreksi. Sudah. Kalau sudah, ada yang mau bertanya lagi, Nak? Kalau tidak ada, oh ya, sebelum pertemuan selanjutnya, kira-kira gimana pembelajaran kita hari ini? Sudah pahamkah dengan materi kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kamu akan mempelajari mengenai operasi pembagian aljabar. Jadi setelah tanda kali kita akan beralih ke tanda pembagiannya. Oke, silakan dibaca di rumah dulu ya materinya. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.